Halo, jumpa lagi dengan saya, Kang Hasan. Kita ngobrol-ngobrol sejenak. Selamat memasuki bulan Desember, dan ini bulan panas gitu ya. Di bulan Desember ini kita akan banyak menemukan fatwa-fatwa gitu ya. Seruan-seruan untuk tidak mengucapkan Selamat Natal. Katanya haram. Kenapa haram? Katanya kalau mengucapkan Selamat Natal itu sama dengan mengakui ketuhanan Yesus. Jadi bagi orang Islam, Yesus itu Isa itu adalah nabi. Bagi orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau mengucapkan Selamat Natal itu artinya mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus sebagai Tuhan, gitu ya, yang diakui oleh orang Kristen sebagai Tuhan dan mengakui iman Kristen gitu, sebagai ya tadi menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Ini kan sebenarnya nggak ada nalarnya gitu ya. Kita mengucapkan selamat kepada orang dianggap ya selamat hari raya kan, selamat hari raya Natal ya, dianggap sama dengan berikrar bahwa kita mengakui iman mereka itu nggak ada nalarnya. Sama seperti kita orang mengucapkan selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri sama ke kita, kok mau dianggap sama dengan orang bersyahadat itu kan nggak mungkin. Jadi kalau kita mengucapkan Selamat Natal dianggap beriman, berganti iman, mengimani orang lain, itu artinya kita juga menganggap orang yang mengucapkan selamat Idul Fitri itu sebagai orang yang berganti iman kepada kita. Itu kan nggak masuk akal, nggak masuk akal. Jadi kalau kita berpikir sebenarnya ya kita akan menyadari bahwa itu nggak masuk akal. Nah, yang nerima fatwa-fatwa seperti itu kan orang yang memang tidak berpikir. Ya, kenapa tidak berpikir? Sebenarnya prinsipnya bukan tidak berpikir sama sekali sih sebenarnya. Mereka tuh berpikir dengan satu pola pikir kebencian. Coba kita perhatikan. Imlek itu nggak ribut orang dilarang mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek misalnya kan. Di Nyepi gitu, nggak ribut untuk jangan masuk selamat Nyepi, itu nggak ada orang ribut, nggak banyak lah orang ribut ya, tidak ada keributan itu. Kenapa Natal? Nah, karena ini ada orang-orang yang lagi-lagi terus menerus percaya bahwa umat Kristen itu akan selalu berusaha ya mengkafirkan umat Islam, memurtadkan umat Islam dengan berbagai cara. Nah, dia percaya itu. Nah, karena percaya itu tadilah, maka jangan dekat-dekatlah sama umat Kristen. Itu anjurannya. Ya, waspadalah terhadap mereka. Itu anjurannya. Karena itu ya janganlah mengucapkan Selamat Natal gitu. Karena nanti kamu terlalu akrab dengan mereka, nanti kamu dimurtadkan oleh mereka. Nah, ini kan pola pikir yang kacau gitu ya. Jadi awalnya itu sebenarnya ada pola pikir kebencian, kecurigaan. Nah, faktanya bagaimana ya? Nantilah kita bahas fakta bagaimana kristenisasi itu. Ya, saya akan beberkan juga pengalaman saya soal interaksi dengan orang Kristen dan soal gosip-gosip kristenisasi. Tapi poinnya adalah bahwa logika seperti tadi itu keliru. Keliru. Nggak ada ceritanya kita berinteraksi secara baik-baik dengan orang, terus orang itu akan memurtadkan atau membuat kita pindah agama. Itu nggak ada ya. Nggak ada yang seperti itu. Dan orang sana juga ngapain sih repot-repot ngajak kita masuk agama mereka gitu loh. Ya, menu-menuhin tempat aja gitu ya. Kalau cuman masuk tanpa
ada kesadaran yang mendasar soal iman, itu nggak penting juga buat mereka. Jadi sekali lagi ini fatwa atau ajakan yang nggak ada dasarnya secara nalar. Nah, satu hal lagi itu dikait-kaitkan dengan fatwa MUI. Saya nggak tahu kalau yang belakangan ini gimana, tapi berapa kali orang menyebutkan fatwa MUI itu merujuk kepada fatwa tahun 81. Itu tidak ada larangan mengucapkan selamat Natal di fatwa itu. Saya baca itu ketika saya masih SMP, ya, masih di madrasah itu saya baca. Yang ada itu adalah fatwa yang berisi larangan untuk menghadiri perayaan Natal. Dengarkan, perayaan Natal itu pun dengan embel-embel syarat di mana di situ dilakukan kebaktian. Kalau itu jelas fatwanya, saya masih ingat betul jelas fatwanya, dilarang mengikuti peribadatan orang lain, agama lain. Nah, kalau ini jelas, ya, dalam ajaran Islam itu jelas memang tidak boleh kita ikut peribadatan umat lain. Ya. Nah, makanya hati-hati gitu. Ya, kalau pergi perayaan Natal, ya, yang konteksnya pesta, gitu ya, pesta, ucapan selamat, itu boleh. Tapi kalau di dalam perayaan itu ada kebaktian, ya, itu kan sama aja kita menghadiri kebaktian. Itu di sini pun orang boleh berbeda pendapat, tapi saya hanya menjelaskan fatwa ini tadi. Itu tidak boleh. Jadi fatwa MUI pun sebetulnya nggak ada juga. Nggak tahu kalau MUI yang belakangan ini, saya udah nggak ngecek lagi karena MUI yang belakangan ini kan sangat politis gitu. Dan konyolnya ketika Kiai Ma'ruf Amin jadi calon wakil presiden, kemarin ada pengurus MUI itu yang bilang, oh kalau beliau boleh gitu ngucapin, itu kan jadi konyol gitu ya. Jadi kenapa? Sebetulnya ngucapkan tidak ngucapkan tuh bagi orang Kristen tuh nggak masalah kok gitu loh. Buat mereka nggak masalah kok gitu loh. Mereka juga nggak haus ucapan selamat Natal. Tapi dari sisi sininya, ya, dari sisi sininya, kalau nggak mengucapkan itu, dasarnya tadi adalah kecurigaan, tuduhan negatif bahwa umat Kristen itu akan mengkafirkan atau memurtadkan. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau saya sih terus nggak, ya saya juga bukan tipe yang rajin berceloteh, oh selamat ini selamat, nggak juga gitu ya. Apalagi cuman kirim WA buat rame-rame selamat, itu nggak penting buat saya. Yang perlu saya tegaskan itu adalah jangan sampai kita memendam perasaan bahwa oh dia itu umat Kristen itu begini dan begitu, sesuatu yang sebetulnya tidak ada pada diri mereka. Itu yang harus dihilangkan gitu ya. Itu yang harus dihapuskan dari benak kita. Itu yang tidak boleh ada, itu yang tidak boleh dipelihara. Ya. Kebencian, kecurigaan, tuduhan yang nggak ada dasarnya, itu yang harus dihilangkan. Kalau soal Anda mau ngasih ucapan atau enggak, itu enggak terlalu penting lah buat saya. Ya, keakraban itu tidak harus selalu dengan cara ya seperti itu gitu ya. Ya tapi juga yang ngucapin juga enggak salah gitu ya. Yang terbiasa ngucapin yang ngucapin aja, yang emang nggak terbiasa ya enggak gitu ya. Ya kalau saya emang jarang ngasih ucapan selamat ulang tahun segala macam, itu jarang. Ya. Gitu. Jadi yang penting itu kita tidak menuduh orang, tidak membenci orang, tidak mengada-adakan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak ada gitu. Ya umat Kristen itu ya sebagaimana umat lain cuma ingin beribadah, cuma ingin bantu orang lain. Ya. Yang saya tahu seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan diributkan lah. Ya. Jangan diributkan dan juga kalau saya tidak ingin juga
terlalu meributkan orang-orang yang mengatakan haram-haram tadi. Semakin kita ributkan makin ramai ceritanya. Tapi latar belakangnya seperti itu, bahwa larangan memberikan ucapan selamat Natal itu terkait dengan ajaran kecurigaan bahwa umat Kristen itu akan melakukan kristenisasi dimanapun dan kapanpun gitu. Itu ya pesan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi ya, berpikirlah dengan baik, berpikir dengan jernih, memutuskan untuk tindakan apa yang patut untuk kita lakukan gitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat beraktivitas, semoga selalu sehat dan sukses.